Berlatar belakang di perairan Pasifik Utara, sekelompok peneliti sekaligus pemerhati lingkungan berada di sana untuk mengawasi seekor spesies hiu mako yang telah mereka tandai selama lebih dari 3 tahun. Dalam rangka mempelajari evolusinya, serta menyoroti sampah plastik yang semakin banyak hingga menyebabkan lebih dari 100.000 mamalia laut mati tiap tahunnya. Lilith adalah nama dari hiu mako betina yang telah mereka tandai dan sedang berada di lokasi tempat berkumpulnya sampah-sampah plastik dari seluruh penjuru dunia. 4 orang penyelam pun turun ke bawah lautan sampah untuk mengecek sinyal dari keberadaan Lilith. Namun yang tidak mereka duga adalah ada beberapa hiu betina lainnya berukuran sedang berada di sana dan hiu yang mereka tandai menggunakan suar 7 berukuran lebih dari 7 meter. Padahal 3 bulan yang lalu panjang dari Lilith hanyalah 2,5 meter. Depuis quand ça chasse en meute les magos? Chris, elle arrive. Et puta madre, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça fait un 7 mètres. Regarde, c'est bien la balise 7. Sebenarnya, Chris meminta rekan-rekannya untuk naik ke atas permukaan karena menganggap keberadaan mereka di sana terlalu berisiko. Namun, sebelum mereka naik, Sophia meminta mereka membawakan sampel Lilith. Karena percuma saja kalau mereka ada di sana tetapi tidak ada hasil yang bisa mereka bawa. T'es à bonne distance là. Vas-y doucement. Namun tindakan mereka malah membuat Lilith merasa sangat terancam, sehingga menyerang Chris dan juga 3 penyelam lainnya. Sophia pun memutuskan untuk turun ke dalam lautan dan berniat untuk menyelamatkan 4 orang rekannya, sekaligus menemukan di mana keberadaan dari Lilith. Sophia berusaha menghindar dari serangan Lilith yang berusaha memangsanya, tetapi sebuah jaring yang melilit di ekor Lilith malah mengenai kakinya hingga menyeretnya masuk jauh ke dalam dasar lautan, sehingga membuat telinganya berdarah karena tekanan yang begitu kuat di dalam sana. Sophia berusaha keras untuk melepaskan jaring yang melilit kakinya, hingga dia bisa naik ke atas permukaan dan selamat karena peristiwa itu. 3 tahun kemudian setelah peristiwa memilukan itu, Sophia kini menjadi seorang pengajar pada sebuah museum ikan di Prancis. Dia begitu bersemangat dan berapi-api dalam menjelaskan kepada para pelajar yang sedang melakukan kunjungan di museum itu. Namun karena ada seorang pelajar yang usil menanyainya tentang kejadian 3 tahun lalu yang menewaskan beberapa rekan kerjanya karena serangan hiu dari berita media sosial, membuat Sophia merasa trauma hingga dia memutuskan untuk keluar dari dalam museum. Seorang pengunjung museum bernama Mika yang melihat Sophia keluar dari museum lalu mengajarnya dan mengatakan kalau dia tahu di mana keberadaan suar 7. Sementara di pinggiran sungai Seine, beberapa polisi sungai nampak sedang disibukkan dengan tugas mereka mengambil proyektil peluru yang masih aktif sisa dari Perang Dunia Kedua dari dasar sungai Seine. Mereka sering mendapatkan laporan warga setempat kalau banyak dari mereka sering menemukan peluru dari dalam dasar sungai. Apalagi kerja dan pengawasan para polisi di Sungai Seine semakin ketat setelah wali kota meresmikan lomba renang triathlon diselenggarakan di Sungai Seine dalam beberapa hari ke depan, sehingga paling tidak membuat mereka harus bekerja keras untuk mengamankan Sungai Seine agar aman bagi para perenang yang akan mengikuti lomba di sana. Sophia kini berada di Save Your Seas atau yang biasa disebut dengan SOS. Sama seperti halnya dengan apa yang dilakukan oleh Sophia dulu, karena memang Sophia adalah inspirator mereka dan oleh karena sebab itu, mereka melakukan apa yang dulu Sophia dan rekannya kerjakan, tentang bagaimana alam memicu perubahan perilaku radikal dari hewan. Ditambah, untuk melindungi hiu, mereka terhubung ke suara peneliti, dan jika mereka dalam bahaya, atau jika mereka dilacak oleh pemburu liar, mereka dapat meretas dan mematikan sinyal dari hiu tersebut. Mika lalu meminta Beth untuk menunjukkan kepada Sophia di mana keberadaan suar 7 atau hiu Lilith. Sophia yang melihat itu tidak percaya begitu saja, karena Lilith sekarang terlihat berada di Sungai Seine semenjak 3 hari yang lalu. Apalagi mengingat kalau Sungai Seine adalah sungai air tawar dan Lilith adalah hiu mako. Mika menduga kalau perubahan iklim dan polusi pasti mengubah perilaku serta hidup mereka. Jika mereka tak bantu hiu itu, dia akan mati karena dia tersesat dan hanya berusaha untuk bertahan hidup.
Mika berpikir kalau dia bisa berkomunikasi dengan Lilith dan akan membuktikan kepada Sophia dengan mengajaknya menyelam malam ini. Apalagi semalam ada kejadian mobil terjatuh dari jembatan Mary dan sopirnya menghilang. Namun Sophia tidak peduli dengan apa yang akan mereka lakukan dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Sesampainya Sophia di rumah, dia kepikiran lagi tentang masa lalunya dan mencoba membuka lagi barang-barang yang mengingatkannya kembali ketika waktu dulu, meskipun itu sangat menyakitkan untuknya. Sophia juga mengecek keberadaan Suar-7 yang ternyata keberadaannya memang benar berada di Sungai Seine. Sophia lalu berusaha untuk menelepon Mika, namun karena Mika tidak membawa ponsel dan dia kini sedang berada di bawah jembatan Mary, Sophia lalu memutuskan untuk pergi menuju ke Sungai Seine dan melacak keberadaan Lilith. Mika kini telah berada di dasar sungai untuk melihat kondisi mobil yang terlihat mempunyai bekas seperti gigitan hiu berada di bagian pintu depan. Ben yang menunggunya dan mengawasinya dari atas sungai dibuat terkejut dengan keberadaan para polisi sungai yang mendekati lokasinya dan kemudian memberikan kode kepada Mika untuk melepaskan talinya agar dia bisa pergi dari sana. Mika mengira kalau para polisi sungai telah menjauh dari lokasinya. Namun ternyata mereka juga mengetahui kalau telah ada penyelam di bawah jembatan Mary. Andi lalu mencoba untuk menginterogasinya dan mengatakan kalau dia akan membawa Mika ke kantor mereka. Kalau semuanya berjalan lancar, maka dia akan bisa langsung pulang dari kantor mereka. Namun bila tidak, ini akan berlangsung lebih lama untuk dirinya. Sementara terlihat Sophia terus menyusuri Sungai Seine dan mencari di mana lokasi dari keberadaan Lilith melalui sinyal pelacak yang berada di tubuh Lilith. Pagi pun menjelang dan Sophia masih berada di kantor polisi sungai untuk menjelaskan tujuannya berada di bawah jembatan Mary. Sebenarnya Sophia malas untuk menjawab pertanyaan Adil. Namun karena dia terus memaksanya, Sophia pun mengatakan kalau telah ada seekor hiu berada di Sungai Seine. Mendengar itu agak membuat Adil jengkel karena tidak mungkin ada seekor hiu berada di sana. Namun tiba-tiba Caro masuk ke dalam ruangannya dan mengatakan ada sesuatu yang sangat gawat telah terjadi di Sungai Seine. Sophia mendapatkan telepon dan memintanya untuk datang ke sebuah lokasi pinggiran Sungai Seine. Di sana dia bertemu dengan Mika yang mengatakan kepada Adil kalau Sophia adalah kenalannya yang bisa membuktikan kalau mayat yang mereka temukan di sungai mati karena gigitan hiu. Setelah melihat mayat itu, Sophia meyakinkan Adil kalau itu memang benar bekas luka dari gigitan hiu. Namun dia tidak mengerti kenapa mereka bisa berada di sungai air tawar ini. Andi lalu mengajak Sophia untuk bertemu dengan pimpinannya bernama Angel untuk menjelaskan kalau itu memang benar gigitan dari seekor hiu. Sophia sebenarnya juga tidak menyangka kalau ada hiu bisa bertahan hidup di sungai air tawar. Bahkan dia mengatakan kalau itu tidaklah masuk akal. Namun sinyal keberadaan dari hiu Mako yang sudah diawasi 3 tahun yang lalu memang berada di Sungai Seine. Angel sebenarnya tidak percaya begitu saja dengan omong kosong itu. Namun dia lalu meminta Adil bersama dengan timnya mengawasi dan mengecek langsung apakah benar hiu berukuran 7 meter itu berada di Sungai Seine. Sophia pun ikut bersama dengan mereka untuk menuju langsung tempat di mana keberadaan dari hiu Lilith. Sementara Mika mengikuti mereka melalui jalur darat untuk memantau hiu yang menjadi kampanyenya dalam pelestarian hiu yang sering diburu untuk kepentingan komersil. Sampailah Sophia beserta dengan Adil dan timnya di lokasi yang dimaksud. Mereka lalu menyinkronisasi pelacak di jam tangan mereka agar mereka bisa mengetahui di mana lokasi keberadaan dari hiu itu. Mika yang juga telah berada dekat dengan lokasi itu lalu menghubungi Ben dan memintanya untuk mematikan sinyal di tubuh hiu tersebut karena dia melihat kalau para polisi sungai itu akan membunuh hiu tersebut. Jelas saja dengan matinya sinyal dari hiu tersebut setidaknya membuat para polisi sungai itu tidak akan bisa melacak keberadaan dari hiu itu. Elle arrive. Il y a un truc qui va pas là. Merde, le signal. Je comprends pas ce qui se passe là, j'ai plus le signal. Merasa keberadaan mereka sangat terancam karena ada sesuatu yang mengawasi mereka, mereka bertiga lalu memberikan sinyal kepada Adil untuk menarik mereka ke atas permukaan dan memeriksa sonar untuk mengecek sesuatu yang sangat besar berada di dalam sungai itu. Bah va vérifier le sonar. On a senti une présence. C'était un truc énorme.
Adil sangat marah kepada Sonya karena sinyal keberadaan Hiu itu tiba-tiba menghilang dan bisa saja itu membahayakan nyawa dari timnya. Sonya pun bersikeras kalau itu bukanlah ulahnya dan dia juga tidak tahu mengapa kalau sinyal itu tiba-tiba menghilang yang kemudian pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di daratan, Sonya yang mengetahui keberadaan Mika di sana kemudian segera menyadari kalau sinyal itu hilang pasti karena ulah Mika beserta dengan kawanannya. Sonya yang telah sampai di markas SOS agak marah kepada Mika karena kenapa mereka harus mematikan sinyal dari hiu itu dan mereka tidak tahu bagaimana ganasnya hiu itu. Namun Mika mengatakan kalau dia sangat khawatir dengan tindakan yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan hiu tersebut karena bagi dia lebih baik menyelamatkannya daripada harus membunuhnya dan malah menyalahkan Sonya karena ikut membantu kepolisian menemukan keberadaan hiu tersebut. Adil lalu menemui Angel dan menyarankan kepadanya kalau mereka ingin menangkap hiu tersebut, maka mereka harus menutup kunci dan blokir semua akses agar hiu tersebut terbatas pergerakannya. Angel pun dibuat pusing dengan itu, karena bagaimana caranya dia bisa membujuk wali kota untuk membatalkan lomba triathlon yang sudah wali kota umumkan sebagai acara bagian dari pembukaan Olimpiade di Seine. Namun dia mempunyai cara lainnya dengan akan menggandakan tenaga mereka dan menelepon pembantu wali kota untuk membentuk tim pengawas. Adil lalu mengecek latar belakang dari Sophia melalui media sosial dan baru mengetahui kalau ternyata hampir semua krunya terbantai karena sebuah serangan dari seekor hiu. Sementara di suatu tempat, Mika menyiarkan video tentang dirinya melalui media sosialnya dan mengajak orang-orang untuk lebih peduli dengan semua binatang. Apalagi lebih dari 100 juta hiu dibunuh setiap tahun untuk dijadikan sup atau krim anti penuaan. Penangkapan ikan berlebihan dan polusi sampah membuat sumber makanan hiu berkurang dan memaksa mereka ke wilayah baru, seperti Lilith yang tersesat di Sungai Seine. Bantu dia menyelamatkannya, karena kitalah yang bisa membuat perbedaan. Dimulai dengan menyelamatkan hiu ini, lalu melawan mereka yang merusak planet kita. Bergabunglah dengan kami agar dirimu didengar, dan kita akan menemukan hiu ini dan membebaskannya. Adil menemui Sophia dan meminta maaf kepadanya atas sikap kerasnya beberapa waktu yang lalu. Dia tidak tahu dengan apa yang dulu telah terjadi dengan timnya dan memintanya bergabung dengannya untuk bertemu dengan wali kota untuk menjelaskan tentang apa yang ada di dalam Sungai Seine. Sang wali kota Seine yang mendapat laporan adanya hiu di sana nampaknya tidak peduli dengan semua itu. Yang dia pedulikan hanyalah reputasinya yang akan mengadakan pertunjukan lomba renang triathlon. Jurnalis dari seluruh dunia akan di sana, datang dan meliput semua kegiatan itu yang tentunya akan membuat kota Seine terkenal ke seluruh penjuru dunia. Sophia pun menjelaskan kalau spesies ini perilaku dan kebiasaannya telah sangat berubah. Dia telah mengamati hiu itu dari 3 tahun yang lalu, dan hiu itulah yang telah membunuh semua krunya. Jika kita diam saja, acara itu bisa berubah menjadi pertumpahan darah. Namun sang wali kota benar-benar tidak peduli, karena mereka telah mengeluarkan anggaran sebanyak 1,7 miliar untuk acara ini. Dia tidak mau memikirkan masalah ini. Cari tahu solusinya dan buatlah ikan itu menghilang. Angel lalu meminta Sophia dan Adil untuk memimpin misi dalam pencarian hiu tersebut, dengan akan memancingnya ke jembatan Suli, karena saat ini pelacak dari hiu itu telah menghilang. Adil mengatakan kalau mereka harus melakukan sesuai urutannya dengan cepat, kalau tidak ingin hiu itu menyerang mereka atau sesak nafas karena kehabisan pernafasan. Namun di saat Sophia sedang menunjukkan video bagaimana caranya melakukan hal itu, Ben tiba-tiba muncul di hadapannya. Ben mengatakan kalau Mika beserta dengan para pengikutnya akan berkumpul di katakombe melalui saluran waduk limbah untuk membuktikan kalau Lilith bisa dipandu melalui sonar. Ben menganggap kalau Mika sudah sangat gila dan sangat terobsesi dengan semua ini. Dia juga tahu di mana keberadaan Lilith karena dia bisa mengaktifkan kembali suara pelacak milik Lilith. Dan kini Lilith berada di katakombe lama yang mempunyai luas dan kedalaman seperti danau, tepat di bawah permukaan kota. Mendengar informasi penting tersebut, mereka pun segera mengalihkan tujuan mereka dengan akan menuju katakombe tempat orang-orang itu berkumpul dan meminta Beth untuk memberikan sinyal bila mereka sudah berkumpul di dalam sana. Malam pun menjelang, dan terlihat Mika begitu sangat antusias untuk membuktikan kepada seluruh dunia kalau apa yang akan dilakukannya akan berhasil. Orang-orang di sana pun juga terlihat sangat antusias dengan juga merekam peristiwa itu dan akan mereka sebarkan melalui platform media sosial mereka masing-masing. Namun tak berselang lama, Adil beserta dengan timnya telah berada di sana untuk menghentikan kegiatan mereka. Adil meminta mereka untuk merapatkan badan ke dinding dan akan mengevakuasi mereka keluar dari sana.
Sophia pun juga meminta Mika untuk segera keluar dari dalam air karena dia tidak tahu dengan bahaya yang akan mengancam nyawanya. Namun tiba-tiba sinyal keberadaan Lilith mendekat ke sana beserta dengan hiu lainnya yang juga mengikutinya. Adil berusaha untuk membawa Mika untuk keluar dari dalam air, namun tiba-tiba Lilith menyerang yang kemudian memangsa Mika. Jelas saja kejadian itu membuat panik semua orang yang berada di tempat itu, sehingga banyak dari mereka terjatuh masuk ke dalam air, sehingga menjadi mangsa empuk untuk Lilith. Bahkan karena banyaknya gerakan di dalam air itu, Lilith tiba-tiba menyerang salah satu bayinya hingga menyebabkan bayinya mati. Suasana semakin mencekam seiring serangan dari para hiu yang menyerang orang-orang yang jatuh ke dalam air. Bahkan Ben pun juga harus mati karena peristiwa itu. Begitu juga Leopold yang menjadi santapan dari hiu-hiu ganas yang menerkam tubuhnya. Akibat dari peristiwa itu, banyak dari mereka harus dirawat di rumah sakit karena banyak dari mereka yang mendapatkan luka serius hingga menyebabkan bagian tubuh mereka menghilang. Adil yang melihat Sophia sangat begitu terpukul karena peristiwa itu mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau semua akan segera membaik ketika mereka bisa menemukan keberadaan dari hiu tersebut. Karo pun lalu mendatangi mereka berdua dan mengatakan kalau ada seekor hiu berukuran sedang ditemukan mati mengapung karena gigitan hiu lainnya di dalam katakombe. Hiu itu pun kemudian dibawa ke laboratorium untuk diperiksa oleh Sophia yang kemudian membuatnya sungguh sangat terkejut karena dia menemukan sebuah fakta. Kalau hiu ini baru berumur 2 bulan dan tonjolan mocong di bagian depannya merupakan bentuk evolusi baru yang membuat mereka bisa beradaptasi dengan air tawar. Sophia menduga di katakombe mereka berkembang biak dan seperti rumah bagi mereka sebelum mereka kembali ke laut. Hiu ini betina dan itu sangatlah tidak normal karena dia hamil tanpa mencapai kematangan seksual. Sophia pun lalu berpikir kalau Lilith berbiak dengan parthenogenesis, yang artinya dia tidak butuh hiu jantan untuk pembuahan. Mereka bukanlah hiu mako seperti yang dia duga, namun malah seperti spesies baru yang pertama kali muncul dan bisa beradaptasi di lingkungan air manapun di dunia ini. Jika kita tidak segera mengeliminasinya, mereka akan terus bereproduksi, menjajah lautan kita tanpa batas. Angel, Adil, dan Sophia lalu menemui sang wali kota setelah peristiwa itu. Namun wali kota malah seperti menyalahkan mereka semua, karena peristiwa itu menyebabkan 12 orang harus meninggal. Triathlon akan dimulai dalam waktu kurang dari 24 jam, dan entah apa yang harus dia katakan di TV malam ini untuk apa yang sedang terjadi saat ini, karena lebih baik bagi dirinya adalah menyelamatkan reputasinya dan akan memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada tentara daripada mereka. Para anggota dari kepolisian sungai berkumpul di sebuah kafe dan mendengar siaran berita televisi kalau wali kota telah mengkambing hitamkan mereka karena peristiwa ini. Sophia mengatakan jika Lily dan kawanannya kembali ke laut selama triathlon itu merupakan sebuah pembantaian. Mereka harus mengakhirinya meskipun saat ini bukanlah tanggung jawab mereka. Dan dia tidak mau hiu-hiu itu keluar dari sungai Seine dan menyebar ke seluruh dunia. Mereka pun berkumpul untuk membahas sebuah rencana yang akan mereka lakukan untuk menghentikan hiu-hiu itu keluar dari dalam katakombe. Tugas mereka tidak resmi dan Adil tidak memaksa mereka untuk ikut karena mereka hanya punya sisa waktu 12 jam sebelum lomba itu dimulai. Sarang dari hiu itu pasti berada di ruang bawah tanah tepat di bawah katakombe. Poicar dan Beruti akan menjadi ahli bahan peledak dari regu penjinak bom dan memasang bom di dinding katakombe. Jembatan Saint Louis akan menjadi titik ekstraksi bertemunya mereka. Di bawahnya ada terowongan sedalam 20 meter dan mereka akan pasang bahan peledak di sana. Marcus akan buka jeruji terowongan dan bergabung dengan Caro di atas. Sementara Angel akan menjadi bagian dari delegasi wali kota dan akan melindunginya dari Cutie karena dia memegang kendali penuh atas keamanan. Sophia akan memakai pemancar infrasonik untuk memancing hiu itu ke rubana saat bahan peledak itu dipasang dan memakai suar untuk menahan mereka di teluk. Masing-masing dari mereka pun terlihat menjalankan tugas mereka masing-masing dalam misi mereka menyelamatkan kota itu. Terlihat juga dari atas sungai, beberapa penembak jitu dan pasukan bersenjata disiapkan untuk mencegah kemunculan hiu tersebut. Wali kota juga terlihat sedang berpidato untuk memulai lomba yang telah menjadi ikon mereka selama bertahun-tahun. Oh putain. Tim Adil telah sampai di posisi mereka untuk meletakkan bom untuk membunuh bayi-bayi hiu tersebut.
Namun mereka tidak menduga kalau jumlah dari mereka sungguh sangat banyak dan Sophia meminta mereka untuk tidak melakukan gerakan tiba-tiba agar hiu-hiu tersebut tidak terpancing untuk menyerang mereka. Sang wali kota pun resmi membuka perlombaan renang triathlon yang tentunya membuat semua media yang tengah meliput dan para warga yang menyaksikan itu sungguh sangat bersemangat. Namun tidak dengan Angel yang mengabari timnya kalau para perenang telah masuk ke dalam air. Sonar pun dinyalakan oleh Sophia agar hiu-hiu tidak keluar dari katakombe dan memancing Lilith untuk masuk ke dalam sana. Sementara Marcus dan lainnya berhasil membobol jeruji besi dan memasang bom di dalam sana. C'est ok pour la charge. J'y suis presque. Ok, c'est bon pour moi. Kemunculan Lilith yang tiba-tiba membuat Beruti harus mati karena serangan tersebut. Adama yang melihat detonator peledak itu terjatuh terpaksa mengambilnya yang kemudian mengaktifkannya meskipun hal itu membuatnya harus mati karena hiu-hiu tersebut lalu menyerangnya. Marcus dan Caro berusaha untuk menyelamatkan Sophia dan Adil dari ledakan itu. Namun Sophia memilih untuk kembali masuk ke dalam dan memastikan kalau Lilith dan semua hiu-hiu itu telah mati. Ternyata Lilith masih selamat meskipun dia terkena ledakan dari bom tersebut dan malah menyerang perahu yang dinaiki oleh Adil beserta dengan yang lainnya. Untung saja Adil dan Sophia bisa naik ke atas perahu itu, namun tidak dengan Caro dan Marcus yang harus mati karena serangan Lilith. Mereka berdua juga melihat kalau Lilith sedang menuju lokasi tempat di mana keberadaan dari para peserta lomba triathlon dan mulai memangsa mereka hingga membuat banyak yang mati dan panik karena kejadian tersebut. Para pasukan bersenjata lengkap berusaha menyerang Lilith dengan semua persenjataan lengkap yang mereka bawa. Namun mereka tidak menyadari kalau tindakan mereka malah akan menyebabkan akibat lainnya yang pastinya bisa memicu peluru artileri sisa Perang Dunia Kedua bisa aktif kembali. Dan benar saja, akibat dari rangkaian ledakan dari peluru tersebut memicu air dari laut meluap dan meluluhlantakkan kota itu. Dan sebelum film berakhir, terlihat Adil dan Sophia yang berhasil selamat dari peristiwa itu menyaksikan dengan jelas bagaimana kota Saint terendam oleh air. Sophia juga menyaksikan bagaimana dia dan Adil harus bertahan di tengah-tengah ribuan hiu yang kini telah menginvasi Prancis dan juga negara-negara lainnya di seluruh dunia. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!